Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel saya, Santika Octavian. Oh ya, hari ini kita mau masak apa ya? Dengan 3 bahan ini ada labu siam, ada wortel, dan ada kacang panjang. Kira-kira kita bikin apa ya? Sesuai dengan judul ya pastinya. Itu cara membuat lodeh dengan 3 bahan aja. Pertama, kita kupas wortelnya terlebih dahulu. Bagian kepala wortelnya kita hilangkan dulu ya. Kemudian kalau mengupas wortel, karena wortel itu kan kulitnya tipis, jadi kita tinggal seret aja. Apalagi kalau punya pisau yang untuk mengupas buah itu, jadi lebih enak. Kalau mau nggak dikupas juga nggak apa-apa, karena kan kulit wortel juga bagus ya, untuk ada kandungannya juga. Nah, setelah kita kupas, kita potong bagian wortel menjadi 3 bagian seperti ini. Setelah itu masing-masing bagian kita belah lagi menjadi 2 bagian, terus kita belah lagi, kita bikin jadi kotak-kotak ya wortelnya ya, seperti ini. Saya cuman pakai 2 wortel saja, jadi kita ulangin sampai selesai. Kira-kira seperti ini ya. Dua buah wortel jadinya segini, lumayan banyak ya bun. Kemudian kita potong labu siamnya atau cipan jadi 2 bagian biar lebih enak yang ngupas, karena pisau yang aku pakai ini terlalu kecil ya. Nah, bagian tengah labu siam ini kan ada putihnya sama ada bijinya. Kalau masih muda itu nggak dihilangin nggak apa-apa, tapi kalau udah agak tua itu harus dihilangin ya, karena seratnya itu terlalu keras, nggak bisa dikunyah. Kita bersihkan dulu, kita kupas labu siamnya. Tapi kalau tengahnya masih muda itu nggak dihilangin nggak apa-apa bun. Saya pernah baca itu katanya itu juga bagus untuk kesehatan. Jadi kan labu siam itu mengandung banyak serat ya bun. Bisa sebagai pengganti nasi juga. Untuk diet, untuk ibu hamil itu juga bagus banget labu siam atau cipan ini. Kita potong semua ya, saya pakai 2 buah labu siam. Nah, kita potong memanjang seperti ini dulu. Kemudian setelah itu baru kita potong kotak-kotak seperti wortel tadi. Seperti ini bun penampakannya, jadi nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal. Kalau biar lebih cepat, boleh langsung 2, boleh satu-satu seperti itu kalau banyak waktu ya. Kalau keburu-buru ya 2 nggak apa-apa. Nah, ini jadinya wortel sama labu siam yang sudah saya kupas dan saya potong-potong. Sekarang kita bersihkan kacang panjangnya, bagian kepala dan ekornya kita bersihkan dulu. Terus kita tinggal petik aja pakai tangan, nggak usah pakai pisau. Tapi kalau lebih cepatnya pakai pisau nggak apa-apa.
Tapi ada beberapa juga sih bagian ekornya nggak dihilangin, tapi saya sukanya kalau ekornya itu juga dihilangin tuh, dan lebih suka dipetik gitu rasanya. Mungkin beda kali ya kalau dipetik sama dipotong pakai pisau, katanya sih lebih empuk kalau dipetik seperti itu. Nah, setelah sudah dibersihkan dan dipetik semua, ini bun, oh iya tadi aku lupa nggak pakai plastik ketika mengupas labu siamnya, jadi ada getah di tangan aku menempel seperti ini, tapi nggak apa-apa, itu bisa hilang kok, santai. Langsung ke bahan-bahannya ya bun. Yang pertama saya pakai bawang putih 7 buah, kemudian bawang merah ada kira-kira 7 buah juga kalau nggak salah, kemudian ada cabai keriting atau cabai Jawa, saya pakai 4 karena cuman buat manis-manis aja, penghias. Ada lengkuas atau laos dan daun salam. Kemudian saya juga pakai 2 buah kemiri, saya pakai 1 saset santan instan, nggak di endorse ya bun ini, semoga aja di endorse kedepannya. Terus juga ada terasi. Langsung aja kita haluskan bahan-bahannya. Yang pertama kita haluskan 2 buah kemirinya terlebih dahulu biar nggak ngerenjo ya bun. Jadi kita haluskan kemirinya terlebih dahulu. Gampang banget ya, yang nggak bisa ngolek itu tinggal dikerus aja. Kata orang Jawa kalau ngolek telunjuknya jangan di depan, karena katanya kalau misalnya telunjuknya di depan itu masakannya kurang sedap. Mitos sih itu. Gampang banget ya bun buat ngulek seperti ini. Kita haluskan aja pelan-pelan, gak usah ngoyo atau banyak tenaga, pelan-pelan aja. Nanti setelah kemirinya halus, kemudian bawang putihnya biar lebih menghemat kita geprek aja, geprek baru kita giles. Seperti ini bun, sampai semuanya halus ya bun. Gak terlalu halus juga gak apa-apa sih sebenarnya, karena kan bawang merah itu lebih sulit ya untuk menghaluskannya daripada bawang putihnya. Seperti ini penampakannya setelah halus. Kemudian kita tumis deh bumbunya. Kita siapin dulu pancinya yang sudah kita isi dengan minyak goreng sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita nyalakan api kompornya kecil aja ya, nggak usah besar-besar, nanti takutnya cepat gosongnya ketika menumis bumbu. Nah setelah itu kita masukkan bumbunya, kita tumis-tumis sampai bumbunya matang, berubah warna dan aromanya itu tercium ya bun, biar gak mudah basi sayurnya nanti. Tapi jangan sampai gosong ya bun. Kalau pancinya gosong sedikit nggak apa, yang penting bumbunya jangan sampai gosong. Kita masukkan daun salam, lengkuas yang sudah kita geprek tadi, kemudian terasinya boleh tadi sebelumnya dibakar dulu juga nggak apa-apa. Ini saya pakai terasi brebes, jadi agak keras gitu pun nggak tahu kenapa. Biasanya saya pakainya terasi ABC itu yang agak empuk, jadi ketika sudah ditumis dia mudah hancur. Nah ini saya gocek tetap aja nggak bisa hancur.
Nanti kita coba deh setelah kita masukin air, kita geprek lagi. Setelah bumbunya matang, tadi kan yang di sisa layak atau ulekannya tadi itu kan masih ada sisa-sisa bumbu. Biar nggak mubazir, kita kasih air sedikit, terus kita bersihkan, baru airnya kita masukkan ke panci. Kita tambah air ya bun, sesuai dengan selera. Karena pancinya besar, jadi saya pakai airnya agak banyak. Karena lodeh itu kan kalau makan pakai kuahnya itu kan seger banget ya bun. Kalau kuahnya cuma sedikit itu kayak kurang gimana gitu. Kita tambahin airnya lagi. Setelah dirasa airnya cukup, apinya boleh dibesarin pun biar tetap mendidih airnya. Tuh kan, gak bisa acur sendiri tuh terasinya, jadi harus perlu geprek lagi. Jadi saya ambil dan saya giles-giles lagi. Baru deh saya masukin lagi ke pancinya yang udah berisi air. Ketika airnya sudah hampir mendidih, kita masukkan labu siamnya atau cipan ya bun. Kalau di tempat bunda apa namanya? Kita masukkan semuanya ya. 2 buah labu siam yang sudah dipotong-potong. Biasanya labu siam ini selain buat masak lodeh, juga bisa buat sayur asem atau dipotong tipis-tipis memanjang, itu dioseng-oseng, itu enak juga bun. Kalau di Jawa Barat, labu siam yang masih kecil-kecil direbus buat lalapan, juga enak. Kita aduk-aduk ya bun. Kurang lebih 1 menit. Ketika airnya sudah agak mendidih dan labu siamnya sedikit empuk, kita masukkan kacang panjangnya. Opsional ya bun, kalau sayur lodeh itu bisa kasih terong, juga bisa kasih kelueh. Tahu kan buah kelueh itu temannya sukun, saudaranya sukun, tapi beda ya, beda jenisnya. Kalau sukun itu digoreng, dimakan buat gorengan gitu, tapi kalau kelueh biasanya dimasak. Itu enak banget, kenyal-kenyal kayak daging gitu. Boleh juga yang nggak suka kacang panjang, di skip ya kacang panjangnya. Kita aduk-aduk lagi bun. Baunya ini udah bikin lapar. Nah, kemudian kita kasih bumbu, kasih sedikit garam dulu. Kemudian saya kasih ketumbar bubuk, kira-kira 1 sendok teh ya. Kemudian
saya kasih kaldu ayam secukupnya dulu, jangan terlalu banyak, nanti takutnya keasinan. Nanti kalau udah cek rasa tinggal kurang apa baru kita tambahin ya. Kemudian saya masukkan merica bubuk 1/4 sendok teh, dikit aja. Terus saya masukkan gula pasir, kira-kira gula pasirnya itu 1 sendok makan ya bun. Terus kita aduk-aduk dulu biar bumbunya merata. Kita icipinnya nanti setelah mendidih ya bun, karena kan itu airnya belum mendidih, takutnya nanti sakit perut. Kita aduk-aduk, kemudian kita masukkan wortelnya yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk-aduk lagi, tuh kan warnanya cantik banget ya bun ya. Ini baunya ini juga udah bikin lapar banget bun, seger baunya. Kemudian kalau dirasa sudah mendidih, jangan lupa cek rasa ya bun, kurang apa, kurang asin, kurang manis, atau kurang sedap, bisa ditambahin bumbunya sedikit-sedikit. Kalau sebentar lagi sudah matang, kita masukkan santan instannya ya bun. Saya pakai 1 kemasan santan instan, saya masukin semua biar tambah gurih. Seperti ini sebenarnya nggak pakai santan juga nggak apa-apa, udah enak, tapi biar lebih mantep pakai 1 aja. Kita aduk-aduk santannya biar gak pecah. Gak usah lama-lama ya bun, karena kan santan itu kan kalau kena panas udah pecah ya, jadi malah gak enak nanti. Jangan lupa diaduk-aduk terus kalau sudah masuk santan. Baunya setelah dimasukin santan, rasa gurihnya itu lebih tercium bun, gurih banget ini bun. Apalagi nanti lauknya pakai tempe, gereh pindang atau gereh keranjang itu, kemudian sambal. Nah seperti ini bun, udah mendidih nih. Kita masukkan cabai keritingnya atau cabai jawanya, nah ada semutnya, maaf ya nggak kelihatan, jadi ikut kemasak deh semutnya, biar cantik aja bun cabenya. Kita aduk-aduk ya bun. Setelah dirasa cukup, sudah matang, dirasa rasanya sudah pas, kita bisa matikan kompornya. Wis mantep bun pokoknya. Dan seperti ini hasilnya, sayur lodeh ala aku yang gampang banget. Sekarang kita tinggal bikin sambalnya. Cabai rawit, cabai keriting, bawang putih dan garam kita haluskan.
Sudah dicuci ya bun ya. Nah setelah halus kita masukkan minyak goreng yang sudah panas, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita aduk-aduk sebentar. Hasilnya sayur lodeh, sambalnya jangan lupa dimakan sama tempe, karena nggak punya gereh ya bun, gereh pindang, jadi tempe aja. Wah ini mantul banget bun, Indulita, mantap. Selamat mencoba ya bun, semoga bermanfaat. Mantap.